Gadis kecil itu terkejut menyadari bahwa setiap hari Kaisar menatap lukisan wanita cantik tanpa makan dan tidur, demi memulihkan semangat Kaisar seperti dulu. Gadis kecil itu hanya menyentuh lukisan wanita itu dengan lembut. Detik berikutnya seekor ular hijau dalam mural langsung meluncur ke arah gadis kecil. Lalu gadis kecil itu langsung masuk ke dalam mural. Terkejut menemukan ada siluman lukisan berusia 1000 tahun tersembunyi di dalamnya. Sebenarnya gadis kecil itu adalah putri ketua sekte. Sehari sebelumnya, ayahnya meramal bahwa negara akan dilanda kekacauan. Pasti ada siluman jahat di dalam istana. Kini gadis kecil itu telah menguasai ilmu 5 elemen dan mewarisi ajaran orang tuanya. Untuk mengungkap kebenaran, ibunya segera menyuruhnya pergi ke istana, mencari kakaknya yang adalah mantan kaisar. Namun di hari pertama ia tiba, ia melihat kepala Kasim keliling mencari tabib dan obat, hanya untuk menyembuhkan penyakit aneh yang menyerang kaisar. Desas-desus mengatakan jiwa kaisar telah direnggut, melamun siang malam seperti mayat hidup. Bahkan tabib istana pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kepala Kasim mengumumkan siapapun yang bisa menyembuhkan kaisar akan diberi hadiah emas 10.000 tael. Gadis kecil itu langsung maju ke depan, mengatakan dirinya bisa menyembuhkan kaisar. Namun kepala Kasim mencelanya masih terlalu muda dan bicara sembarangan, lalu memerintahkan para penjaga untuk mengusirnya. Namun demi membuktikan kemampuannya, gadis kecil itu langsung menyadari kepala Kasim menderita insomnia parah. Ia mengatakan ada aura hitam di antara alis kepala Kasim, dan memastikan ia terkena hawa jahat. Gadis itu mengeluarkan jimat, membaca mantra panjang, menempelkan jimat itu di dahi kepala Kasim. Tiba-tiba kepala Kasim goyah beberapa saat, lalu memuntahkan darah hitam. Semua orang menuduh gadis itu menggunakan sihir jahat. Para penjaga mencabut pedang hendak menebasnya. Namun saat itu kepala Kasim merasa tubuhnya ringan dan segar. Ia pun sadar bahwa gadis ini bukan orang biasa, lalu segera mengundangnya masuk istana untuk menyembuhkan kaisar. Melihat kaisar melamun berhari-hari tanpa makan dan minum, para tabib istana semua angkat tangan. Namun gadis itu langsung mengenali bahwa kaisar adalah keponakannya. Ia diam-diam menyimpulkan bahwa pasti ada siluman jahat di istana, tapi tak ada sisa hawa jahat di tubuh kaisar. Pandangan matanya tertuju pada lukisan wanita cantik di dinding. Ia pun langsung bertanya pada kepala Kasim tentang asal-usul mural itu. Lukisan wanita itu ternyata adalah hadiah dari utusan luar negeri 10 hari lalu. Kaisar sangat menyukainya. Setiap hari ia menatap lukisan itu tanpa berkedip. Hati gadis kecil langsung tenggelam. Ia segera mengeluarkan jimat, mengubahnya menjadi cahaya emas yang menyerap masuk ke dalam lukisan, lalu keluar segumpal aura hitam. Gadis itu merasakan adanya hawa siluman. Tanpa ragu ia masuk ke dalam lukisan untuk memeriksa. Kepala Kasim menyadari ada yang tak beres, langsung mengirim orang untuk melapor pada mantan kaisar. Sementara itu, gadis kecil memasuki dunia dalam lukisan, dipenuhi hawa siluman. Tiba-tiba seorang wanita cantik dan menggoda mulai menari dengan anggun. Kaisar menatapnya tanpa berpaling. Gadis itu menyadari kaisar telah terpengaruh siluman lukisan. Pikirannya telah terkikis oleh hawa jahat selama berhari-hari. Jika tak diselamatkan dalam waktu 1 jam, ia akan terkurung selamanya di dalam lukisan. Gadis itu segera mengeluarkan jimat, menempelkannya ke seluruh tubuh kaisar, mengusik hawa hitam dalam tubuhnya agar bergolak. Lalu ia mengayunkan pedang kayu, melancarkan serangkaian jurus ke arah aura hitam di udara. Kemudian muncul sosok siluman lukisan yang terikat erat di hadapan mereka. Namun kaisar yang kehabisan kesadaran, tiba-tiba pingsan. Kepala Kasim tidak merasakan napasnya. Sangat ketakutan, mengira kaisar sudah meninggal. Gadis kecil itu mendekat ke kaisar, mengalirkan sedikit energi spiritual ke tubuhnya dengan pedang kayu. Kaisar langsung siuman. Namun siluman lukisan melihat situasi memburuk, diam-diam berubah menjadi asap hitam, kembali masuk ke dalam tubuh kaisar. Sementara itu, selir istana melihat gadis